teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ardiansyah. Saya selaku tim IT dari PT Ametis. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang skenario migrasi data. Pertama, kita langsung saja ya, bagikan layar ya teman-teman. Apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, sudah terlihat ya. Baik, di sini kita mengenal tentang profil company. PT Ametis adalah sebuah perusahaan yang telah didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang furnitur dan aksesoris rumah tangga. Alamat perusahaan namanya PT Ametis dengan alamatnya Cikarang, Jawa Barat dengan ponsel, email, serta jalan website. Ya. Oke, kemudian ada skenario. Ya. Skenario ini kita melakukan proses import data pada modul accounting, point of sale, inventory, dan purchase, serta konfigurasi secara umum pada Odoo. Ya, oke. Di sini ada job role. Ya, job role-nya yang pertama saya sendiri, Fikri Ardiansyah, yang loginnya fikri@read.com dengan passwordnya rex1. FPP access-nya itu adalah administrator dengan job description adalah instalasi modul basic setup. Kemudian ada Gali Fernanda Rizky dengan apps aksesnya adalah post manager, kemudian dilanjut dengan Genta Amando dengan apps aksesnya adalah purchase manager, serta Herianto Tambulon dengan apps aksesnya adalah supervisor inventory, serta yang terakhir adalah Intan Tri Wulandari dengan apps aksesnya adalah accounting manager. Ya, begitu ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja membuat user ini teman-teman ya. Oke, di sini langsung saja presentasi anggota. Sebagai staff IT saya sendiri CP145 Fikri Ardiansyah. Oke ya, kita sudah masuk ke bagian bentar teman-teman, kita harus close dulu bagian sini. Oke, sorry sebentar, mantap ya. Ya. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah meringkas ya. Yang pertama ada accounting, ada sales, ada inventory, ada POS atau point of sales, kemudian ada purchase ya. Seperti teman-teman yang tadi kita lihat di masuk ke migrasi datanya teman-teman. Ada post manager, ada purchase, ada supervisor inventory, serta accounting manager. Begitu ya. Kita masuk lagi ke sini dan semua di sini modulnya sudah terinstall ya. Oke, ada point of sale sudah install, kemudian inventory, dilanjut dengan sales, dilanjut dengan purchase, serta accounting ya. Oke, di sini juga sudah. Berarti kita masuk ke bagian apps-nya, settingnya. Oh teman-teman, jangan sampai lupa bahwasannya settingannya pun belum termasuk debuggingnya itu belum diaktifkan teman-teman ya. Oke, kita mengaktifkan dulu ya. Oke, di sini aktif the developer mode ya. Oke, biar ada debugnya ya. Debug itu apa? Seperti developer mode atau gampangnya kita bisa mengatur customize ya, seperti itu. Tadi kita sudah buat ya bagian apa teman-teman, tadi aplikasinya sudah kita install, modulnya juga kita sudah install. Kemudian yang sekarang adalah kita memanage user teman-teman ya. Oke,
Oke, di sini hanya ada saya, teman-teman, sebagai administrasi, seperti itu ya. Dan sekarang kita akan meng-add teman-teman kita yang berada di sini, teman-teman ya. Berarti ada 4 orang ya, kurang lebih ya. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat nih, kita sudah membuat beberapa orang ya, yang beberapa karyawan kita yang berada di PT Medis. Nah, seperti ada Gali, ada Genta Amando, Herianto Tambulon, serta yang terakhir adalah Intan, gitu ya. Oke, sekarang kita akan mengubah beberapa paspor. Nah, yang sudah disepakati adalah Rex 1 ya, begitu ya. Oke, di sini kita tulis Rex. Nah, ini gede apa enggak ya tulisannya? Kita tap dulu bentar, kita kecil ya. Rex 1 begitu, Rex 1 begitu, Rex 1 begitu, kemudian adalah Rex 1 gitu ya, teman-teman. Langsung cek paspor, teman-teman ya. Nice, good. Nah, teman-teman, kurang lebihnya seperti ini ya, teman-teman, dan nanti akan dilanjutkan oleh tim kami, begitu ya. Oke, dari saya segitu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah implementasi migrasi data untuk modul Point of Sales. Perkenalkan, saya Galivena Rizky dengan NIC CP146. Di sini saya bertugas sebagai Post Manager. Dalam modul Point of Sales adalah sebuah modul yang digunakan untuk membantu dalam melakukan transaksi jual beli di toko atau bisnis retail. Modul ini memungkinkan pengguna untuk mengelola transaksi penjualan, stok produk, pelanggan, dan melakukan laporan penjualan. Selanjutnya langsung saja kita pergi ke Odoo. Di sini kita masukkan email dan juga password yang sudah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Nah, apabila sudah berhasil login, yang pertama kita akan melakukan import data atau migrasi data terkait unit of measure, di mana untuk keterangannya sudah ada, yaitu ada 3 unit of measure yang akan kita tambahkan. Seperti ini file master datanya. Lalu kita kembali lagi pada Odoo, lalu kita kembali atau pergi ke modul sales. Nah, untuk menambahkan unit of measure, kita dapat pergi ke ribbon configuration. Nah, di sini terlihat bahwa kita belum ada keterangan atau ribbon unit of measure. Nah, untuk menambahkan atau memunculkan keterangan tersebut, kita dapat mengaktifkan developer mode dengan cara pergi ke setting, atau juga dapat menambahkan keterangan pada link Odoo kita. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah terdapat logo kumbang yang menandakan kita sudah mengaktifkan developer mode. Lalu kita pergi lagi ke ribbon configuration. Nah, di sini sudah terlihat bahwa terdapat ribbon unit of measure. Kita pilih ribbon tersebut. Nah, seperti ini tampilan unit of measure. Terdapat beberapa pilihan UOM dari default Odoo. Di sini saya akan menambahkan melalui import data, yaitu terdiri dari pieces, karton 24, dan juga karton 36. Kita kembali lagi pada Odoo, lalu kita klik favorit. Setelah itu kita klik import record. Setelah itu kita klik upload file. Nah, kita pilih file yang akan kita upload. Di sini sudah ada data unit of measure-nya. Kita pilih lalu kita klik open. Nah, apabila kita sudah melakukan upload file, Odoo langsung melakukan identifikasi file kolom dan juga Odoo file-nya, di mana terdapat ID, name, kategori, type, dan juga rasio. Tetapi kita ketahui bahwa data kita, di mana ID-nya adalah berupa karakter, di mana pada default dari Odoo-nya tidak bisa membaca ID dengan data karakter. Kita coba saja untuk melakukan tes apakah benar dari Odoo tidak bisa membaca ID dengan data karakter. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat error karena ID berupa karakter. Coba kita
close saja. Nah, setelah itu kita coba lagi untuk melakukan tes. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada keterangan everything seems valid, di mana data yang kita upload sudah valid. Setelah itu, kita klik import. Setelah berhasil melakukan import data, selanjutnya kita cek apakah data tersebut sudah ada dalam Odoo, di mana tadi kita melakukan import data, yaitu ada basis dan juga karton 24 dan 36. Kita masukkan saja. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah berhasil melakukan import data dari unit of measure. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan melakukan import data, yaitu post configuration, di mana kita pergi ke dashboard, lalu kita pilih modul point of sales. Seperti ini tampilan dari modul point of sale. Selanjutnya kita ubah terlebih dahulu tampilannya menjadi list view. Nah, setelah itu kita akan melakukan import data post configuration, di mana saya sudah memiliki datanya yaitu sebagai berikut. Lalu kita kembali lagi pada Odoo. Nah, sama seperti cara sebelumnya, kita klik favorit, lalu kita pilih import record. Selanjutnya kita pilih upload file. Nah, kita pilih data yang kita miliki dan akan kita import. Nah, di sini Odoo langsung melakukan penyesuaian terhadap file kolom dan juga Odoo file dari data yang kita miliki. Langsung saja kita klik tes. Nah, di sini terdapat error, yaitu pada default price list-nya. Kita ganti saja prevent import menjadi create new value. Lalu kita coba tes kembali. Nah, di sini sudah ada keterangan everything seems valid, di mana data kita sudah valid. Lalu kita klik import. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah terdapat point of sale dari shop 2, di mana kita sudah berhasil melakukan import post configuration. Selanjutnya kita akan melakukan import data payment method. Tetap pada modul point of sale, kita pergi ke ribbon configuration, lalu kita pilih payment method. Di sini kita akan melakukan import payment method dengan data yang kita miliki, yaitu ada cash kelompok 6 dan juga bank kelompok 6. Langsung saja kita kembali pada Odoo, sama seperti cara sebelumnya, kita pilih favorit, lalu kita pilih import record. Kita klik upload file, lalu kita pilih data yang akan kita upload. Sama seperti sebelumnya, kita akan melakukan penyesuaian terhadap file kolom dan juga Odoo file dari data kita. Untuk payment method, kita masukkan saja method. Setelah itu kita coba melakukan tes. Nah, di sini sudah terdapat keterangan everything seems valid yang menandakan data kita sudah valid. Langsung saja kita klik import. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah berhasil menambahkan dua payment method baru, yaitu ada cash kelompok 6 dan juga bank kelompok 6. Untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan import data mengenai post kategori. Tetap pada modul point of sale, kita pilih ribbon configuration lagi, lalu kita pilih post produk kategori. Nah, di sini terlihat bahwa belum ada data mengenai post produk kategori, di mana kita akan melakukan import data mengenai post kategori sebagai berikut. Lalu kita kembali lagi pada Odoo, lalu kita pilih favorit sama seperti cara sebelumnya, lalu kita pilih import record. Setelah itu kita pilih upload file. Nah, kita pilih data yang akan kita upload. Selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian terhadap Odoo file dari data kita, di mana untuk sequence sudah benar, lalu untuk display name kita masukkan saja kategori name. Setelah itu kita coba lakukan tes. Nah, di sini sudah ada keterangan everything seems valid yang menandakan bahwa data kita valid, lalu kita klik import. Nah, seperti ini tampilan apabila kita sudah berhasil melakukan import dari point of sale kategori, yaitu ada chair, desk, dan juga miscellaneous. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan melakukan import data price list, di mana untuk melakukan import data price list pastikan kita sudah menambahkan produk pada database Odoo kita. Sebelumnya untuk penambahan produk sudah dilakukan oleh bagian inventory. Langsung saja tetap pada modul point of sales, kita pergi ke produk, lalu kita pilih price list. Di sini kita akan melakukan import data price list, di mana saya sudah memiliki datanya,
yaitu terdiri dari beberapa produk yang sudah dilakukan impor oleh bagian inventory. Langsung saja kita kembali pada Odoo, lalu kita pilih favorit sama seperti sebelumnya, kita klik import record. Setelah itu kita pilih upload file. Nah, kita pilih data yang akan kita upload. Selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian terhadap kode file dari data yang kita miliki. Di sini sudah terdapat beberapa file kolom yang sudah sesuai dengan Odoo filenya. Lalu untuk produk ID kita masukkan saja price list rows dengan produk. Nah, kita pilih yang produk. Setelah itu kita coba untuk melakukan tes. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada keterangan everything seems valid yang menandakan bahwa data kita sudah valid. Langsung saja kita klik import. Nah, seperti ini tampilan apabila kita sudah berhasil menambahkan price list baru di mana sudah terdapat price list name yaitu test truck 103. Sekian penjelasan mengenai implementasi migrasi data pada modul point of sales. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Heranto Bubolon, CP148. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial dari inventory dan backup sebagai supervisor inventory di modul migrasi data. Baik, pertama-tama kita pergi ke menu, kemudian setting, kemudian manage user, kemudian kita ke favorit, pilih yang import record, kemudian open file. Yang pertama itu kita import data user kelompok 6, kemudian open, kemudian kita klik untuk tes. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada terjadi kesalahan error, itu karena dari file data user kelompok 6 itu sama dengan untuk loginnya dan passwordnya harus dibedakan di data file user kelompok 6. Jadi apabila ada keterangan everything seems valid, kemudian klik import. Kita lihat di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan selanjutnya untuk mengimport produk kategori. Kita pergi ke menu, kemudian klik inventory, kemudian seperti biasa tadi kita klik ke configuration, kemudian kita pilih produk kategori, kemudian kita pilih produk, import record, baru upload file, kemudian kita tes. Kemudian di sini ada terjadi error, kita pilih skip. Di sini dapat terlihat sudah ada 13 produk yang sudah berhasil kita buat. Kemudian selanjutnya kita akan mengimport produk. Import produk, pertama kita pilih ke menu, kemudian kita ke bagian inventory lagi, kemudian configuration,
baru kita pilih yang produk. Kemudian setelah produk kita pilih favorit, import record, kemudian upload file, kita pilih yang data produk kelompok 6, kemudian open, kemudian kita tes. Apabila muncul seperti ini, kita pilih yang create new value, kemudian kita coba lagi. Oke, baru apabila ada tulisan everything is valid, sudah bisa, kita klik untuk berhasil import. Nah, di sini sudah terimport. Nah, produk. Kemudian kita akan membuat import adjustment, inventory adjustment. Pertama-tama kita kembali lagi ke inventory, kemudian kita pilih operation, kemudian kita pilih yang inventory adjustment. Sama seperti biasanya, kita pilih favorit, import record, kemudian upload file, kemudian pilih data inventory adjustment kelompok 6. Kita tes, kemudian kita import. Kemudian apabila ada keterangan everything seems valid setelah mengklik tes, berarti kita bisa dapat mengimport file data inventory adjustment kita. Oh ya, untuk dari inventory adjustmentnya, kalau batch importnya itu batas maksimumnya itu 2000 limitnya. Kalau lebih 2000 dia akan terjadi error. Klik import. Sini sudah berhasil. Kemudian kita akan membuat tugas bagian saya selanjutnya, yaitu melakukan backup. Yang pertama, kita logout dulu, kemudian kita klik manage database, kemudian kita pilih sesuai dengan database kelompok kita, itu klik backup. Di sini kita bisa melakukan backupnya bentuk zip apabila kita memiliki master password yang dimiliki oleh admin. Jadi passwordnya sama. Jadi untuk bisa membuka ini harus kita memiliki password. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk vendor price listnya ini yang kedua sudah berhasil ya. Habis itu kita import. Nah, sudah kita import. Habis itu kita ke request for possession, kita ke menu favorit, itu kita ke bagian import PO nya aja. Nah, habis dari import filenya ini, mungkin kita tes dulu apakah masuk dan mungkin ada kesamaan. Kita tes.
Nah, di sini ada blocking error, mungkin kita bisa hapus saja bagian yang disuruh. Coba kita tes lagi. Nah, di sini udah valid. Habis kita valid, kita impor aja. Nah, di sini kan sudah terkirim semua ya. Setelah sudah terkirim, kita ke bagian. Nah, setelah sudah bagian seperti ini, mungkin kita cek lagi ke preordernya. Di sini ada Ultramilk coklat, dan untuk price-nya itu sebagian ini, totalnya sebagian ini. Di situ kita ke bagian apps, kita bagian setting, ngebuat. Nah, setelah dari sini udah kita bikin untuk create grupnya. Di situ kita save and new. Nah, di situ kita simpan dan tutup aja. Seperti ini keluarnya. Dan kita masuk. Kita keluar dulu. Sorry. Kita pakai nama kita sendiri. Oke, baik. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Endar Bandari. Saya di sini berperan sebagai manajer accounting. Di sini saya akan menyimpor data-data seputar dari accounting. Jadi sebelumnya datanya udah aku buat. Di sini terdapat 5 data yang akan aku impor ke accounting. Yang pertama, ini kita masuk aja langsung ke accounting, terus kita pilih di configuration, kita pilih chart of account, terus di sini kita pilih import record, terus kita pilih upload file. Kita akan mengupload file yang udah aku buat. Di sini udah aku buat aja. Oke, di sini akan muncul. Kita tes terlebih dahulu apakah apakah terjadi error dari data yang aku impor apa tidak. Kita tes dulu. Nah, ini merupakan proses dari tesnya. Oke, kalau misalnya muncul everything seems valid, itu berarti semuanya valid. Kita langsung impor aja. Oke, di sini udah masuk semua untuk data-datanya. Kita langsung lanjut aja untuk di bagian bank. Kita pilih kontak untuk kontak, terus pilih configuration, terus ini kita masuk ke bank, terus kita pilih favorite, terus import record, terus kita upload file, kita pilih yang bank account. Kayak ini kita tes, ternyata udah bisa. Terus kita impor, kita cancel aja, dan ini otomatis di sini udah masuk semua. Jadi ini kita lanjut ke bagian bank account. Untuk bank accountnya sendiri itu bank account, terus kita pilih favorite, import record, upload file. Ini coba kita tes.
Oke, ini kita tes tadi udah everything seems valid, coba kita import. Oke, 5 record successful imported. Jadi ini udah masuk semua account number-nya dan lain sebagainya. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, karena kemarin terdapat error untuk datanya beginning balance-nya, kita coba ulang lagi untuk masukin data dari beginning balance-nya. Yang pertama kita klik accounting, kita pilih journal entries, choose favorite, dan import record untuk mengimport datanya. Kita upload file, terus kita pilih account beginning balance. Oke, coba kita tes terlebih dahulu. Oke, karena kalau kita tes itu ada everything seems valid, jadi kita langsung import aja data-datanya. Oke, karena ini semua datanya udah. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada untuk configuration, untuk teksnya. Jadi kita klik configuration, terus kita pilih text, terus pilih favorite, import file, upload file, kita pilih yang text. Oke, di sini kita tes dulu apakah terjadi error apa tidak. Di sini tidak lagi terjadi error, everything seems valid, jadi kita langsung aja import. Nah, di sini otomatis datanya sudah masuk ke dalam Odoo-nya. Jadi mungkin dari manajer accounting mungkin sekian. Terima kasih.